Oke, monggo Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Selamat pagi Bu Rahma. Bagaimana suasana hari ini Bu Rahma? Bulan ini atau minggu ini Bu Rahma? Selamat pagi Pak Yusuf. Suasana hari ini ya dibikin luar biasa, enjoy saja Pak. Walaupun banyak gimana gitu ya. Berarti kalau di kelas saya kira sama enjoy luar biasa. Bagaimana dengan suasana di kantor atau di sekolah Bu Rahma? Ya itu Pak. Kalau di kelas sih tidak ada masalah ya Pak ya. Tapi kalau yang di luar kelas, nah ini di lingkungan sekolah Pak. Jadi di tempat kerja sih biasanya di kantor ya biasalah Pak. Yang namanya kita kumpul banyak orang ya, ada sedikit gangguan lah. Itu Pak Yusuf. Baik Bu Rahma, artinya tujuan kita dalam pertemuan ini adalah meningkatkan kolaborasi karena masalahnya adalah sebuah gangguan Bu Rahma antar personal di kantor Ibu. Nah, Bu Rahma, dengan kita akan mengatasi gangguan sedemikian rupa itu tentang kolaborasi, apa yang menjadi harapan Ibu dari pertemuan ini, Bu? Harapannya ya Pak Yusuf ya, nanti setelah saya berbincang sama Pak Yusuf ya, Pak Yusuf bisa membantu saya Pak menemukan solusinya bagaimana saya bisa mengatasi gangguan-gangguan itu Pak. Jadi sudah gangguan-gangguan biasalah yang namanya kita berkolaborasi dengan banyak orang ya, apalagi dengan rekan kerja. Baik Bu, semoga coaching ini dapat mengakomodasi semua harapan-harapan Ibu sehingga dapat memperlancar aktivitas Ibu berikutnya. Amin Pak Yusuf. Bu Rahma, dalam aktivitas Ibu di kantor, apa yang lihat sebagai hambatan nomor satu, hambatan utama Bu Rahma? Iya, hambatan utamanya itu satu Pak, kita selalu terdapat perbedaan pemahaman. Jadi yang namanya orang itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda Pak Yusuf. Jadi dari karakter yang berbeda itu, ketika kita harus mengambil keputusan itu terhambat Pak, karena tidak adanya sepemahaman dengan kita. Makanya untuk kegiatan kolaborasi itu memang sangat terganggu Pak, karena dari apa yang sudah tadi saya jelaskan itu. Baik Bu Rahma, ketika hambatan berkolaborasi dan karakter dengan keadaan seperti demikian, ketika ada skala 1 sampai 10, di mana posisi kira-kira keadaan Ibu pada saat ini? Skalanya posisi berapa ya Pak? Mungkin 6 mungkin ya Pak ya? 6 Pak. Nah, Karena baik. ada begitu, Baik, ada Bu Rahma. juga. Desa. Baik Bu Rahma. Sekarang Bu Rahma, untuk meningkatkan menjadi 10 Bu, tentu Bu Rahma ini sosok yang menginspirasi. Karena saya yakin Bu Rahma memiliki kekuatan atau potensi yang ada dalam diri Ibu sebagai bekal untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi. Bu Rahma mempunyai potensi yang ada di dalam diri Ibu untuk mengatasi gangguan, relasi, dan maupun kolaborasi di kantor. Nah, sekarang Ibu, apa potensi yang sekiranya dapat menjadi bekal untuk Ibu mengatasi masalah tersebut, Bu Rahma? Potensi yang saya miliki Pak, saya itu orangnya terbuka Pak, jadi saya bukan orang yang tertutup. Jadi sebenarnya itu saya itu bisa menempatkan diri saya ketika saya dihadapkan pada situasi dan kondisi apapun di saat saya berada di situ.
Tapi eh, tapi pada kenyataannya yang sudah saya hadapi sekarang itu, walaupun saya sudah memiliki potensi diri saya bahwa saya itu orang yang terbuka, tapi kembali lagi Pak, yang namanya karakter orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi untuk kita bisa memaksimalkan mewujudkan relasi kolaborasi yang baik itu memang dibutuhkan dari dalam diri kita untuk niat baik kita dulu kan gitu Pak. Ya toh Pak, gitu. Cuma ya itu Pak, masih ada kendala hambatan-hambatan itu, dan di sini Pak Yusuf mengatakan potensi saya, mungkin saya bisa mengaitkan nanti ya Pak potensi saya untuk mewujudkan kolaborasi yang sesungguhnya tadi seperti yang dikatakan Pak Yusuf. Nah, Ibu, potensi tersebut Ibu sudah bisa mempunyai bayangan tentang potensi Ibu. Kemudian sedikit bagaimana koneksi atau relasi kolaborasi yang ideal. Nah, kemudian ketika kita berada di dalam sudut pandang secara umum, tadi kan secara diri berapa sih? Karena secara umum, di mana letak hal yang menurut Bu Rahma itu perlu untuk ditingkatkan, Bu Rahma? Secara umum. Kalau secara umum yang perlu ditingkatkan, halo, bisa ya Pak ya, sudah terjadi. Yang bisa saya tingkatkan itu dari potensi apa yang saya miliki untuk meningkatkan koneksi relasi ya, itu dalam kolaborasi. Dari saya mungkin rasa terbukanya kan sudah ya Pak. Mungkin membuka diri juga sudah. Kira-kira apa ya Pak ya? Rasa solidaritas mungkin ya Pak, menjaga kerukunan mungkin ya, kerukunan antar relasi teman, sehingga bisa terwujudnya tadi kolaborasi, relasi dan kolaborasi itu Pak Yusuf. Nah, kurang ketika dalam diri terbuka, kemudian sudut pandang lain secara umum itu yang perlu ditingkatkan adalah kerukunan dari semuanya, begitu Bu Rahma. Kemudian dari dalam diri, kemudian dari eksternalnya menurut Bu Rahma adalah kekuatan guyub rukun. Apa rencana yang ada di dalam pemikiran Ibu ke depannya, dalam bayangan Ibu, rencananya seperti apa untuk mengatasi relasi kolaborasi di dalam teman sejawat lingkungan sekolah itu? Untuk rencana saya mungkin saya lebih meningkatkan lagi hubungan komunikasi ya Pak ya. Saya akan meningkatkan komunikasi, intinya nek wong Jawa ki ngomong ki nyelondo isik gitu ya Pak. Nah, mungkin saya harus mengesampingkan ego saya dulu. Jadi mengedepankan kebutuhan dari orang-orang di sekitar saya. Jadi saya nggak usah menunggu harus diajak dulu. Jadi saya yang harus mengajak dulu. Jadi maka dari komunikasi yang saya awali terlebih dahulu mungkin akan membentuk yang namanya komunikasi yang satu arah dan terarah dengan tujuan yang sama, yaitu memutuskan segala sesuatunya bersama-sama. Mungkin itu Pak Yusuf ya, rencana saya itu Pak Yusuf. Ya, terdengar Pak Yusuf? Ya, baru nyambung. Dengar ya? Ya, sudah Pak. Oke, Bu Rahma. Ketika Bu Rahma sudah menyusun rencana tersebut, pasti Bu Rahma akan mulai melakukan hal yang konkret. Mulai mungkin malam ini, mungkin besok pagi. Nah, Bu Rahma juga mempunyai waktu-waktu luang
bagaimana Ibu akan melakukan langkah-langkah utama itu Bu Rama, langkah konkret yang mula-mula permulaan. Nah Bu Rama, apa yang dapat Bu Rama lakukan untuk memperbaiki situasi ini Bu Rama? Kaitannya dengan langkah yang konkret seperti itu Bu Rama. Yang bisa saya lakukan saat ini untuk setelah langkah konkret tadi, ya itu Pak, yang bisa saya lakukan akan membuka komunikasi terlebih dahulu. Jadi akan saya ingatkan dari diri saya dulu bahwa komunikasi ini akan saya buka terlebih dahulu untuk bisa meluruskan atau untuk bisa menciptakan situasi dan kondisi yang nyaman, ya, bisa untuk dijadikan ruang kolaborasi yang sama. Gitu. Baik Bu Rahma, akan lebih nyaman jika Bu Rahma ini mempunyai tim atau mempunyai pihak-pihak yang mendukung rencana dan langkah konkret itu. Nah, siapa saja yang dapat menjadi partner dalam Ibu Rahma yang terlibat dalam Ibu Rahma melaksanakan rencana dan langkah konkret Ibu untuk mengatasi masalah relasi dan kolaborasi ini Bu Rahma? Oke, untuk mengatasi ini pastinya saya membutuhkan partner dari kepala sekolah Pak Atasan, karena atasan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, sehingga dari atasan mungkin diberikan pengarahan-pengarahan dari rekan sejawat gitu. Maka dari itu di sini saya akan mengajak berbagai pihak yang ada di sekitar saya untuk bisa mengatasi permasalahan yang kaitannya dengan kolaborasi dari rekan kerja saya. Itu Pak Yusuf. Baik Bu Rahma, saya yakin upaya Bu Rahma akan menghasilkan sesuatu yang apa yang Ibu harapkan. Baik, kita akan sama-sama menantikan keberhasilan Ibu untuk mengatasi gangguan ini ya Bu. Yes. Nah Bu Rahma, setelah kita mengadakan kegiatan coaching ini, apa yang Ibu rasakan sebagai umpan balik terhadap kegiatan yang kita lakukan Bu Rahma? Oke, yang sudah dilakukan umpan baliknya setelah ini saya akan melaksanakan apa yang menjadi rencana saya tadi Pak. Saya akan mengawali komunikasi yang baik, mengawali komunikasi yang terarah dan sama-sama mau mendengarkan siapapun, karena memang saya itu orang yang terbuka, jadi siap mendengarkan siapapun yang ingin berkomunikasi dengan saya, mengawali dan sebagainya, sehingga apa yang saya harapkan dari rencana-rencana bisa berhasil. Baik Bu Rahma, terima kasih atas umpan balik yang telah Ibu berikan, dan umpan balik ini secara umum menjadi sebuah komitmen bagi kita berdua untuk melakukan hal yang lebih baik Bu Rahma. Dan khususnya saya ingin belajar dari apa yang menjadi solusi atau perencanaan langkah konkret Ibu dalam mengatasi gangguan. Begitu Ibu Rahma, terima kasih kegiatan coaching pada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf.